Kemarin ada banyak gereja merayakan doa puasa 10 hari. Dan banyak pro kontra di YouTube saya nonton. Saya mau bikin komentar tapi tidak usah. Karena saya sudah bahas sebentar, nanti saya akan naikkan di TikTok dan juga YouTube saya. Karena ada beberapa hamba Tuhan dari karismatik yang tidak sepakat. Dan juga ada beberapa hamba Tuhan dari kaum Injili dan juga Reform yang tidak sepakat. Sebab apa? Sebab saudara-saudara kita dari kalangan Pentakosta dan karismatik merayakan doa 10 hari untuk pencurahan Roh Kudus. Saya mau bilang Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Kalau kita baru mau tunggu dia datang, kita udah telat 2000 tahun. Amin. Udah telat itu. Jadi maksudnya apa? Diadakan doa 10 hari. Saya catat ada 3. Ini refleksi teologi saya tentang Pentakosta. Saudara lihat, yang pertama, merayakan Pentakosta atau merayakan pencurahan Roh Kudus yang sudah turun atas orang percaya 2000 tahun yang lalu. Kenapa? Sebab jika Roh Kudus belum turun, kekristenan tidak lahir. Gereja tidak, Roh Kudus belum turun, gereja belum lahir. Tapi karena Roh Kudus sudah dicurahkan, maka kekristenan bisa ada. Bahkan juga gereja itu lahir. Dimulai dari mana? Hari Pentakosta. Itu menurut saya. Yang kedua adalah saudara, ketika kita berdoa 10 hari, maka semangat api Pentakosta itu tetap dijaga. Jadi bukan kita doa 10 hari kemudian kita tambah semangat, tidak. Justru harus doa tiap hari. Supaya apa? Supaya tetap punya api Pentakosta. Ada amin? Saudara lebih asik doa 10 hari atau doa tiap hari di rumah? Tiap hari di rumah. Doa 10 hari itu cuma memperingati Pentakosta yang sudah terjadi. Dan api Pentakosta harus dijaga. Saya catat di situ saudara, semangat Pentakosta itu ada apa saja. Yang pertama ada khotbah yang alkitabiah. Yang kedua ada pembaptisan. Yang ketiga ada apa? Pemuridan. Yang keempat ada apa? Kesembuhan ilahi. Yang keempat ada apa? Misi. Dan yang terakhir adalah penanaman gereja atau disebut church planting. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara adalah berdoa agar Roh Kudus terus bekerja sehingga terjadi perluasan dan pengalaman Pentakosta agar dapat menjangkau semua manusia, suku, kaum, bangsa, dan bangsa. Amin. Jadi banyak orang nih ada di dunia ini belum kenal Tuhan. Banyak yang belum dibaptis. Nah ini tugas saya dan saudara untuk berdoa supaya semua orang boleh mengalami karya Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Siapa di sini yang sudah mengalami karya Roh Kudus? Coba angkat tangan. Ketika saya dan saudara dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu Roh Kudus sudah turun dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Jadi saudara harus pastikan posisi kebenaran atau teologi saya dan saudara harus benar. Baik, saya akan bahas yang pertama Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 3. Buka kitab kita. Saya baca, saudara perhatikan firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Pada waktu itu 120 orang saudara-saudara, mereka itu sedang kumpul di Yerusalem. Buat apa mereka di sana? Mereka sedang melakukan doa 10 hari. Mereka ada di upper room atau loteng Yerusalem untuk menantikan pencurahan Roh Kudus. Nah, Pentakosta saudara dalam perjanjian lama adalah perayaan pengucapan syukur bagi orang Israel atas hasil panen gandum. Nah, pesta itu dirayakan 7 minggu. Pentakosta artinya ke-50 karena dikalikan dengan 7 minggu hasilnya adalah 50 atau
Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah. Makanya disebut sebagai hari raya 7 minggu. Tetapi Pentakosta yang terjadi pada waktu itu adalah Pentakosta yang berbeda dengan Pentakosta sebelumnya. Sebab Pentakosta yang sebelumnya adalah ucapan syukur atas hasil panen gandum. Tapi pada waktu mereka merayakan Pentakosta sesudah Yesus naik, itu perkara yang luar biasa saudara terjadi. Yakni penggenapan dari Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Alkitab berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ujung bumi. Yesus kalau janji sesuatu, pasti dia akan menepatinya. Dia berkata, kalian tidak usah bersusah hati, sebab ketika aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus sebagai Parakletos, sebagai penghibur, sebagai penolong untuk kalian. Nah, ketika mereka selesai berdoa, maka kita berkata, saudara, ada fenomena yang terjadi. Apa itu? Roh Kudus turun, saudara, dalam bentuk tiupan angin yang keras. Coba lihat di sini saya jelaskan. Kata Ibraninya adalah ruah, dan kata Yunaninya adalah pneuma. Berarti napas atau angin. Dan diterjemahkan dengan roh, yang menunjukkan kuasa pemberi kehidupan yang tak terlihat. Jika digabungkan dengan kudus, maka kuasa itu dikatakan sebagai yang ilahi. Makanya dalam teologi disebut doktrin tentang Roh Kudus atau pneumatologi. Kenapa? Karena berbicara tentang Roh Kudus. Nah, Roh Kudus turun dalam bentuk tiupan angin yang keras, kemudian saudara menyerupai lidah api. Kalau saudara baca Alkitab, seringkali api saudara itu dihubungkan dengan kehadiran Tuhan. Saudara ingat kisah tentang Musa? Ketika Tuhan bertemu dengan Musa di Gunung Sinai, Tuhan hadir dalam bentuk apa? Api. Saudara ingat yang namanya Elia, ketika dia kalahkan 450 nabi Baal yang ada di Gunung Karmel, Allah hadir dalam bentuk api. Saudara ingat Yesaya, ketika dia dipanggil oleh Tuhan, bara itu saudara atau api itu menyentuh bibir atau mulut daripada Yesaya, dan Yesaya dikuduskan dan dipakai menjadi seorang nabi. Nah, pada waktu itu fenomena yang terjadi adalah lidah-lidah yang seperti saudara bara api itu saudara, itu menghinggapi semua orang percaya. Jumlah mereka ada berapa? 120 orang. Akhirnya mereka yang sedang duduk pada waktu itu di rumah yang mereka pinjam atau mereka sewa, semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Alkitab mencatat ayatnya yang keempat. Di situ bilang apa? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yang pertama, mereka berkata dalam bahasa lain. Pada waktu itu mereka adalah kumpulan orang-orang Galilea. Orang-orang Galilea ketika mereka berbicara menggunakan bahasa Aram pada waktu itu. Nah, mereka saudara diberikan bahasa lain, dan Roh Kudus yang memberikan kepada mereka untuk mengatakan apa yang Tuhan mau sampaikan. Nah, ini saudara perhatikan, ini firman Tuhan. Ini sesuatu yang jelas bahwa ketika orang berbahasa roh, maka apa yang dia katakan itu mutlak apa yang Tuhan sampaikan, atau yang Tuhan titipkan lewat lidahnya. Tidak sembarangan berbahasa
roh. Kita lihat, bahasa roh berasal dari kata Yunani glossa, yang berarti lidah atau organ tubuh yang digunakan untuk berbicara, dan kata kerja laleo yang berarti berbicara, berkata atau mengeluarkan suara dari mulut. Nah, kedua kata Yunani ini digabungkan dan diartikan menjadi glossolalia yang artinya adalah bahasa lidah. Kesimpulan yang pertama yang saya angkat adalah bahasa roh yang terjadi pada hari raya Pentakosta adalah bahasa roh yang dapat dimengerti. Lihat ayat yang kelima, Alkitab berkata, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Saudara ingat kisah tentang pembuangan? Orang-orang Babel itu mereka punya sistem, saudara, untuk menghancurkan nasionalisme dari orang-orang yang dijajah itu hebat. Contohnya, saya jelaskan. Ada kerajaan 1, kerajaan 2, kerajaan 3, kerajaan 4. Ketika mereka taklukkan kerajaan yang pertama ini, maka mereka buang orang-orang yang ada di pertama ini di kelompok yang kedua. Nanti mereka taklukkan lagi kelompok yang kedua, nanti mereka buang di kelompok yang pertama, ketiga, dan keempat. Nanti mereka taklukkan yang ketiga, mereka buang di kelompok keempat, kedua, dan kesatu, dan seterusnya. Nah, ketika orang sudah tercampur, mereka tidak akan punya semangat nasionalisme lagi untuk membela negara di mana mereka dibuang. Sebab apa? Itu bukan daerah kelahiran mereka. Ketika Tuhan pakai Kores untuk pulangkan orang-orang Yahudi, ada banyak orang Yahudi yang tidak pulang. Nah, ini disebut Yahudi diaspora, atau mereka yang sudah tersebar luas di daerah-daerah non-Yahudi yang sudah menggunakan kata-kata non-Yahudi. Saudara lihat ayat yang ke-6, Alkitab berkata, ketika turun bunyi itu berkerumulah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka orang mana tadi? Galilea. Tapi mereka berkata-kata dalam bahasa apa? Bahasa orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Yerusalem. Orang Yahudi itu punya aturan, 3 tahun sekali mereka harus pulang untuk merayakan hari raya. Itu kewajiban. Contohnya seperti saya dan saudara, orang Rote, lahir besar di Kupang. Ketika hari raya kita tidak perlu lagi saudara-saudara untuk yang namanya pergi ibadah di Rote sana. Karena di sini pun juga ada gereja. Tapi kalau orang Yahudi, saudara, mereka harus pulang. Karena itu aturan yang sudah Tuhan berikan di dalam perjanjian lama, mereka harus melakukannya. Nah, pada waktu itu mereka semua berkumpul, mereka kebingungan karena ini 120 orang berbicara bahasa mereka. Lihat ayatnya ke-7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang mana? Orang-orang Galilea. Tapi Alkitab berkata, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Yang pertama, mereka datang dari daerah Partia. Yang kedua, Media. Yang ketiga, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar dilakukan Allah. Kurang lebih mereka berbicara dalam 15 bahasa. Siapa yang ajar mereka? Roh Kudus yang ajar mereka. Jangankan mereka punya bahasa yang berubah, dialek mereka pun juga berubah.
mengerti bahasa-bahasa, tapi ketika Pentakosta terjadi, mereka kok bisa bicara bahasa orang Partia, orang Elam, orang Mesopotamia, orang Mesir, orang Arab, Kapadokia, dan lain sebagainya. Siapa yang mengajari mereka? Roh Kuduslah yang memberikan perkataannya di dalam lidah mereka untuk berbicara bahasa roh. Kalau saudara mau kenal orang sabu, cukup lihat atau dengar dia ngomong aja. Betul? Kalau kacang goreng dia bilang apa? Kacang goreng. Iya toh? Saudara udah tahu dia orang apa? Orang sabu. Biar dia mau merantau berapa puluh tahun di Amerika pun tetap ngomong huruf kurang. Orang sabu jangan tersinggung ya. Memang itu ciri khas. Tepuk tangan buat orang sabu dulu. Iya. Nah contohnya saya ini tidak bisa bahasa Rusia. Saya diundang khotbah di Rusia. Ada penerjemah yang menerjemahkan khotbah saya dari bahasa Indonesia ke bahasa Rusia. Tiba-tiba saudara-saudara, ini orang yang penerjemah sakit, tidak bisa menerjemahkan. Maka saya bergumul dengan Tuhan, saya minta Tuhan tolong saya supaya saya berkhotbah tanpa penerjemah. Tapi orang-orang Rusia yang ikut KKR, mereka bisa mengerti. Maka ketika saya khotbah pakai bahasa Indonesia, tapi mereka dengar pakai bahasa Rusia. Itu disebut bahasa roh. Ingat, namanya bahasa tuh punya kosa kata. Saya contoh. Ini musik mati. Namanya bahasa tuh punya apa saudara? Kosa kata. Anak kecil ketika sekolah aja diajar pa tambah pa. Kosa kata atau tidak? Kosa kata. Ma tambah ma. Kosa kata. Tapi kalau dia ngomong pa itu ada kosa kata. Ma ada kosa kata? Tidak ada kosakata. Itu bukan bahasa. Namanya bahasa apapun saudara-saudara, pasti ada yang namanya kosakata. Nah pada waktu itu mereka diberikan bahasa roh saudara-saudara. Saya catat tujuannya pada waktu itu adalah, kita lihat di sini. Allah memberikan bahasa roh yang dapat dimengerti untuk kepentingan orang lain adalah untuk kepentingan penginjilan. Kenapa? Karena orang-orang yang hadir pada waktu itu mereka tuh orang Yahudi tapi belum Kristen. Nah, bagaimana rasul-rasul bisa menginjili mereka, khotbah kepada mereka, sedangkan mereka itu datang dari luar Yerusalem. Nah Tuhan bisa pakai bahasa mereka lewat Petrus dan juga teman-teman, sehingga orang-orang yang mendengar mereka berbahasa roh, mereka itu bukan memuliakan diri tapi memuliakan siapa? Allah. Saudara lihat ayat 11 tadi, firman Tuhan berkata bilang apa saudara-saudara? Mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi ketika mereka berbahasa roh, bahasa mereka itu jelas. Pakai bahasa orang Partia, orang Elam, Mesopotamia. Dan ketika mereka dengar, kok ini orang bisa bahasa kita? Dan apa yang mereka ucapkan saudara-saudara, itu murni memuliakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Amin. Itu baru disebut bahasa roh. Nah fenomena yang terjadi di gereja ini kacau balau. Makanya saya pun juga perlu bertobat. Saya tidak mau ikut-ikutan hamba-hamba Tuhan Pentakosta karismatik yang ngajar sesat-sesat. Kalau orang ibadah dipaksa-paksa untuk berbahasa roh. Bahasa roh itu bukan menular saudara. Ada ketuan yang bilang kalau saudara berbahasa roh nanti yang di samping itu tertular. Ayat di mana yang bilang bahasa roh itu tertular? Tapi orang Kristen juga amin-amin. Kalau saya ini pencipta lagu,
Saya bisa bikin lagu dalam 2 menit, lagu jadi. Jadi kalau mau kreativitas, saya ini punya kreativitas bikin bahasa, bikin musik ini cukup tinggi. Saya kasih contoh, saudara dengar ini. Saudara dengar ini, jelas yang mana? Saya kasih 2 contoh. Yang pertama, jelas tidak? Tapi saya main. Jelas? Apa itu? Tangga nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu baru sederhana. Saya kembangkan. Saudara dengar? Bisa? Beda dengan pertama tadi apa? Jelas atau tidak? Tidak jelas. Musik aja punya kosakata, apalagi bahasa, saudara. Punya kosakata. Dalam istilah musik disebut phrasing atau bahasa. Jadi kalau saudara dengar orang bahasa roh dan saudara belum bisa, jangan kurang hati, jangan kurang hati, jangan kurang hati. Jangan saudara dipaksa-paksa. Pernah saya dalam satu pelayanan dulu, ada satu anak tidak bisa bahasa roh, dipaksa-paksa bahasa roh. Dia bilang, "Andre, gua ngomong sembarangan aja di situ." Iya toh? Loh, karena kalau ngomong sembarangan ini semua kan bisa kan? Siapa tidak bisa ngomong sembarangan? Semua orang bisa ngomong sembarangan. Iya toh? Ci. Loh, ini saya tidak menghina Roh Kudus loh. Ini apa yang Alkitab ajar loh. Kalau namanya bahasa pasti punya kosakata. Mau bahasa apapun, nanti kita bahas di bagian kedua. Nah, tujuan daripada Allah memberikan kepada mereka bahasa roh untuk apa? Penginjilan. Dan saya catat saudara-saudara, lihat ayatnya dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 37, 38 dan 41. Alkitab berkata, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Yang membuat mereka bertobat ketika mereka dengar bahasa roh atau dengar apa? Dengar khotbah. Bahasa roh itu menjadi pintu pembuka aja supaya Injil diberitakan. Tapi yang membuat orang bertobat bukan bahasa roh, tapi yang membuat orang bertobat adalah khotbah atau dengar firman. Ini jelas, amin. Jadi tahu saya ikut-ikutan. Saya tidak mau gereja di tempat ini ikut-ikutan. Terserah yang lain mau ikut-ikutan, terserah. Tapi kalau KPC tidak boleh. Harus jadi gereja karismatik yang injili. Jadi kalau besok-besok ada kita yang diutus bagi pelayanan tim rombongan khotbah di Uganda sana, kita tahu bahasa Afrika tahu? Yang menerjemahkan sakit atau paling parah mati. Loh, kita meminta siapa tolong lagi penerjemah. Ya kita doa supaya apa? Tuhan kasih kita bahasa Uganda supaya apa? Berbicara tentang Tuhan. Dan saya percaya kalau Roh Kudus bekerja, banyak orang bertobat. Jadi yang buat orang bertobat bukan bahasa roh. Yang buat orang bertobat apa itu, saudara? Firman Tuhan. Amin. Itu jelas. Jadi jangan kita comot-comot ayat. Apa yang kita suka kita masukkan dalam Alkitab. Harusnya apa yang ada di Alkitab, itulah yang keluar untuk mengajarkan saya dan saudara. Ada amin? Jadi kalau ada ibadah di sini, ada ikut KKR dimanapun, ada yang bahasa roh, saudara jangan mau canggih-canggih keren terus ikut-ikutan, jangan. Kalau saudara doa dan tiba-tiba Roh Kudus sama saudara punya lidah dan berbicara, silakan Roh Kudus bekerja. Tapi jangan saudara lihat, saudara, aduh kayaknya saya kurang keren, saya yang paling aneh di sini deh kayaknya. Yang lain ada bahasa roh, saya diam-diam.
diam. Saudara tapa sambaran sudah di situ. Yang orang sabu ngomong bahasa sabu sudah di situ. Yang rote ngomong bahasa rote. Pendeta bilang dahsyat luar biasa. Terus. Padahal saudara ini ada kebingungan nih. Semua orang ada bahasa roh, saya ada tangangan di sini nih. Ingat, bahasa roh itu untuk kepentingan yang pertama apa? Penginjilan. Amin. Kita tidak tahu bahasa Jawa yang benar-benar kuno punya nih. Tapi diundang pelayan di Jawa, tiba-tiba kita khotbah bahasa Subang. Orang dengar saudara pakai bahasa Jawa. Atau kita khotbah pakai bahasa Jawa yang kuno, orang bilang, kok ini orang belajar bahasa Jawa dari mana? Dia lahir di mana? Orang kebingungan. Kenapa? Karena Tuhan bekerja. Jadi kepentingan atau misi saudara daripada bahasa roh adalah untuk penginjilan. Supaya orang lain yang belum kenal Tuhan, belum dengar perbuatan-perbuatan Tuhan, mereka bisa dengar perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yang kedua, 1 Korintus 14. Sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Garis bawahi ayat yang kedua ini. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali, perhatikan, kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Saudara lihat, gereja sudah lahir pada waktu itu. Ketika gereja lahir, maka harus ada aturan-aturan di dalam ibadah. Karena gereja ini kan eklesia, perkumpulan orang-orang yang dari gelap yang sudah pindah kepada terang Tuhan. Dan di dalam gereja mereka itu ibadah sama-sama supaya kerohanian mereka itu diberkati, bahkan bertumbuh saudara dengan luar biasa. Nah, pada waktu itu di Korintus, ini karunia yang bikin kacau gereja Korintus. Ini karunia. Makanya tidak heran Paulus bahas ini karunia dalam satu pasal yang khusus, yakni 1 Korintus 14. Paulus tidak bahas iman, tidak bahas pengetahuan, tidak bahas iman, tidak bahas kesembuhan, tidak bahas mujizat, tapi Rasul Paulus angkat ini fenomena. Karena di Korintus saudara, bahasa roh ini menjadi persaingan. Bahasa roh ini menjadi ajang menyombongkan diri. Jadi kalau ada yang berbahasa roh dan ada yang tidak bisa berbahasa roh, maka yang tidak bisa itu dianggap tidak rohani. Atau rohani sih tapi masih ecek-ecek, kaleng-kaleng di rohani itu. Nah, dalam ibadah Korintus terjadi kekacauan. Semua yang ada saudara berbahasa roh, tapi apa yang mereka ucapkan itu tidak jelas. Paulus bilang di ayat yang kedua, orang yang berbahasa roh adalah orang yang berbicara kepada siapa? Diri sendiri dan juga kepada Allah. Itu akan berguna kalau ada yang menafsirkannya. Nah, bahasa roh ini kan bahasa yang datang dari surga. Nah, tidak ada satu orang pun yang tahu. Saya dan saudara bisa kursus bahasa Inggris, bisa atau tidak? Bisa. Bahasa Jepang bisa, Korea bisa, Spanyol bisa, apa lagi? Afrika bisa, Timur Tengah bisa. Tapi bahasa roh tidak bisa dipelajari. Nah, ada gereja-gereja yang membuka kelas kursus bahasa roh. Ini mengong, saudara, ini mengong berat gereja model begini. Mana ada kursus bahasa roh?
tunjukkan ayat satu aja. Kalau ada saya berhenti jadi pendeta. Bahasa roh itu bahasa yang Tuhan kasih dari surga untuk manusia ucapkan untuk apa? Disampaikan kepada Allah. Cocok dengan Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-11. Tapi kalau itu bahasa roh yang bersifat nubuat atau ada pesan Tuhan, maka kita berkata dengan jelas harus ada yang bisa menafsirkannya. Kalau tidak ada yang bisa menafsirkan, Rasul Paulus bilang, nanti kita baca di ayat-ayat selanjutnya, lebih baik kamu diam. Kenapa? Karena apa yang engkau ucapkan itu hanya di udara saja. Di Kupang tidak ada ya, tapi di Jawa banyak. Ada yang kurs coba ngomong laba 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 laba. Pakai kursus. Saya lupa tampilkan video satu pendeta, tapi nanti saudara nonton di YouTube aja. Diajak saudara, ayo buka mulut saudara, coba ngomong, silakan ngomong apa, ngomong aja. Woi, semua jemaat berbicara, dia bilang, saudara secara daging rasa bahwa itu bukan bahasa roh, tapi itu bahasa roh. Lu gila nih bang. Bahasa roh itu tidak sembarangan. Bahkan ada yang lagi telepon ngomongin orang bahasa roh. Satu bingung nih. Saya pernah hampir marah satu orang saudara di satu hotel. Lagi mau acara ibadah di Natal satu gereja, saya dapat undangan. Dia ada tungguin orang yang terlambat tapi bahasa roh non-stop. Saya mau tegur dia tapi saya bilang kasih dengan dia sih. Tunggu nanti kalau dia boleh bentuk sendiri. Bahkan di Jakarta ada satu persekutuan doa, namanya persekutuan doa Tinatun. Itu satu pendeta yang juluki. Kenapa? Karena sebelum firman semua harus bahasa roh dulu. Papa bola-bola, mama bola-bola. Tinatun semua tuh. Itu gila. Bahasa roh itu karunia. Dan apa yang diucapkan itu murni datang dari Tuhan. Untuk apa? Alkitab berkata dalam konteks Korintus, membangun jemaat. Itu tujuannya. Jadi ketika ada yang berbahasa roh, maka tujuannya untuk apa? Membangun jemaat. Mari kita lihat firman Tuhan. 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayat 7 sampai 17. Saudara lihat firman Tuhan. Ada 3 analogi atau persamaan yang Paulus angkat di situ. Yang pertama, saudara, Paulus berkata, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa. Ada apa di sana? Ada seruling, ada kecapi, kemudian ada nafiri. Nah, mereka tidak akan dikenal ketika 3 alat musik ini tidak mengeluarkan suara yang berbeda-beda. Betul? Seruling harus ditiup dulu supaya keluar bunyi seruling. Kecapi harus dipetik dulu supaya keluar bunyi kecapi. Nafiri harus ditiup dulu baru keluar bunyi nafiri. Nah, bahasa roh saudara-saudara itu pun juga harus punya yang namanya kosakata yang jelas. Jadi kembali seperti kisah para rasul, ingat, Alkitab ayat demi ayat tidak pernah saling bertabrakan, tidak pernah. Itu baru tafsir Alkitab yang benar begitu. Jadi masing-masing punya fungsinya, modelnya, tapi ketika disuarakan akan jadi harmoni yang indah. Nah, kalau bahasa roh sama semua mau jadi apa? Makanya WL di tempat ini dan pengkhotbah saya siapapun, ketika ajak jemaat menyembah, jangan suruh jemaat ayo semua berbahasa roh, jangan. Karena bahasa roh itu karunia khusus yang Tuhan berikan. Amin. Harusnya ajak jemaat apa? Menyembah dalam roh dan kebenaran.
Apa itu menyembah dalam roh dan kebenaran? Kalau kembali kepada Yohanes pasal 4 ayat 20, 21 dan 24, Tuhan bilang kepada perempuan Samaria itu, engkau menyembah Tuhan di mana? Gunung Gerizim. Orang Israel menyembah Tuhan di Yerusalem. Tapi nanti akan datang penyembah-penyembah benar yang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, biasanya WL atau pengkhotbah berkata menyembah dalam roh adalah berbahasa roh. Tafsiran dari mana begitu? Menyembah dalam roh artinya menyembah Tuhan di tempat yang tidak terbatas lagi. Jadi saudara bisa menyembah Tuhan di gereja bisa, menyembah Tuhan di tempat kerja bisa, menyembah Tuhan di rumah bisa, menyembah Tuhan di kos bisa, menyembah Tuhan di mana lagi? Di jalan juga bisa. Amin. Itu disebut menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembah disebut suruh bahasa roh. Terakhir yang tidak bisa ikut-ikutan sudah. Sikara laba 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 laba. Ngomong son jelas apa itu? Nanti saya kasih nanya ini khotbah biar pendeta Pentakosta dan karismatik bisa dengar. Siapa mau bantah, saya tantang berdebat dengan saya. Kita buka data Alkitab. Lu akan gugur, percaya. Lu akan gugur. Mereka berbahasa roh, saudara, kacau balau. Kemudian, saudara lihat berikutnya dengan ayatnya yang ke-10. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, perhatikan, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang apa? Tidak. Semua bahasa tuh punya kosa kata. Jadi kita ini dengan orang Spanyol berbicara tidak ngerti, tapi kita yakin dia punya bahasa pasti punya kosa kata. Betul atau tidak? Orang Afrika, dia ngomong kita tidak ngerti, tapi kita percaya dia punya bahasa pasti punya apa? Kosa kata. Jadi bahasa roh sekalipun itu berbicara kepada Tuhan dan diri sendiri, tapi punya kosa kata. Jangan sembarangan diucapkan. Ada amin. Saya harap saudara dan saya dengar khotbah pagi ini berubah, bertobat sebelum terlambat. Ada amin. Jadi kalau pergi ibadah KKR, karismatik, Pentakosta, ada yang bahasa roh, saudara yang tidak bisa tahu saya ikut-ikutan menyembah. Biasa aja. Paulus bilang lagi yang ketiga. Dia pakai analogi yang ketiga di situ adalah ayatnya yang ke-14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Perhatikan. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan apa? Akal. Saudara doa pakai pikiran atau tidak? Atau ada yang doa tidak pakai pikiran? Ada satu hamba Tuhan terkenal namanya Maurice Rulo. Itu disebut sebagai orang yang punya karunia nabi dalam kalangan Pentakosta dan karismatik. Coba saya akan tampilkan di sini, coba bisa dilihat. Maurice Rulo bilang apa? Kadang-kadang orang karismatik pakai Roma 8 ayat 26. Maurice Rulo bilang begini, berdoa dalam roh adalah berdoa dalam kata-kata yang dipimpin oleh apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu tertib, teratur dan mendatangkan damai sejahtera. Coba saudara doa tidak pakai pikiran. Doa untuk orang sakit, saudara doa makan. Betul atau tidak? Loh kita doa buat orang sakit, yang satu doa makan. Itu gila maksudnya? Gila tuh. Kita doa mau makan, dia doa firman Tuhan. Jadi semua pun juga harus seimbang, saudara, harus seimbang. Amin. Roh kita connect dengan Tuhan, tapi ada pikiran kita pun juga yang connect dengan kita. Jadi jelas. Bahkan kita berkata juga, aku akan menyanyi dan memuji Tuhan dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan apa? WLC-nya. Tadi nyanyi pakai akal budi kan tidak tuh? Jawab.
pakai. Atau nyanyi-nyanyi dalam roh. Saya hendak kasih turun saudara dan seniman deh. Percaya aja. Nyanyi juga pakai apa? Akal budi. Makanya perlu apa? Hafal lirik lagu. Iya kan? Atau ada yang nyanyi di atas cuma na 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 na. Ini orang gila nih. Semua punya kosa kata. Jadi kalau orang Pentakosta karismatik berkata bahwa menyembah Tuhan bisa pakai bahasa roh, silakan. Saya tidak protes itu. Tapi ingat, kosa katanya harus jelas. Karena bahasa itu selalu punya apa? Kosa kata. Saudara ketemu orang dari Amnatun sana ngomong bahasa Amnatun, ngerti kau tidak? Tidak ngerti, tapi saya percaya ketika dia ngomong saudara tidak ragu, dia orang Amnatun dan pasti ngomong bahasa apa? Amnatun. Karena kosa katanya jelas. Yang ketiga, Paulus bilang lagi, sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun. Jadi kita bilang amin, puji Tuhan. Tapi kalau tidak ngomong, orang dengar atau tidak? Tidak dengar. Amin. Jadi semua itu harus jelas, saudara. Makanya Paulus bilang di konteks Korintus adalah semua harus dilakukan dengan tertib. Coba kita ibadah begini, ada yang ngomong sembarangan, saudara terganggu atau tidak? Terganggu itu. Tapi kalau dia sedang bicara firman Tuhan yang sifatnya nubuat untuk membangun jemaat, biarkan dia bicara dan ada orang yang menafsirkan. Amin. Saudara lihat di ayat 26 1 Korintus 15, judulnya apa di situ? Peraturan dalam pertemuan jemaat. Berarti ibadah harus ada apa? Aturan. Contohnya aturan yang semua gereja pakai, liturgi. Itu aturan atau tidak? Coba saudara pimpin sini, saya bilang lu suka-suka hati aja pimpin deh. Saya belum siap khotbah, dia silakan khotbah. Saya udah siap mau khotbah, dia tidak tahu kasih-kasih. Kenapa? Kok tidak ada liturgi nah? Dia jalan aja terus di situ suka-suka dia. Tapi ibadah pun juga perlu aturan. Kenapa? Karena gereja. Berarti dalam bergereja harus ada yang namanya peraturan. Makanya Paulus berkata, kita bahas roh seperti jemaat Korintus, tiba-tiba ada orang datang, mereka bilang kita apa? Gila. Mari kita lihat firman Tuhan di situ. Alkitab berkata 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang beriman yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak apa? Siapa orang itu yang tidak beriman? Orang-orang Yahudi yang pada waktu itu belum percaya kepada Kristus. Tapi jemaat Korintus mereka sudah percaya kepada Kristus. Berarti bahasa roh harus digabungkan dengan yang namanya menafsirkan bahasa roh. Itulah baru jadi yang namanya nubuat atau pesan firman Tuhan. Lanjut, Alkitab berkata, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu apa? Masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Ini siapa yang ngomong? Paulus yang ngomong, Alkitab yang catat. Jadi kita ngomong sambaran. Wih, dong ngomong apa nih? Padahal orang datang ke gereja mau untuk apa? Bertobat, ketemu Tuhan. Gara-gara bahasa roh yang sembarangan orang tidak mau datang lagi. Kok ini orang gila semua nih?
Bahkan saya nonton di YouTube ada yang bahasa roh, saudara, sampai lompat-lompat dari kursi, naik lompat di mimbar. Itu roh apa? Roh kuda itu. Roh Kudus itu tertib. Amin. Bahkan saya khotbah 2 minggu lalu di satu tempat, ada bilang, Pak Andre, ada satu PD ketika mereka ibadah, mereka kepenuhan Roh Kudus, bahasa ada yang sampai angkat-angkat roh. Wah, ini ibadah ibu-ibu angkat-angkat roh. Wah, ini gila berat ini gila berat. Itu roh model apa? Tidak, saudara. Roh Kudus itu tertib, saudara. Teratur, mendatangkan damai sejahtera. Amin. Loh, ini yang ngomong Alkitab. Jadi saya mau bantah, silakan bantah. Alkitab bilang lagi ayatnya yang ke-24. Tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, lihat, orang beriman atau orang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kami. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Amin. Tertib, saudara, tertib. Memang kadang-kadang dalam ibadah Pentakosta karismatik itu ada spontanitas yang terjadi. Ada yang dijamah Tuhan, tubuhnya bergetar. Ya, kalau dalam hal begitu saya tidak terlalu mau komentari. Karena kalau saya mau komentari, yang bikin orang kerasukan, bergetar, lompat-lompat, terguling-guling itu di Alkitab itu iblis yang rasuk dia. Tuhan tidak begitu. Lihat, mereka doa 10 hari, mereka cuma apa? Berbahasa roh. Ada yang terguling-guling di situ? Ada yang lompat-lompat naik kursi di situ? Tidak ada. Roh Kudus tertib. Makanya Paulus bilang, saudara-saudara, 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Kita mau tanding karunia dengan Paulus? Tidak bisa, saudara. Tapi Paulus bilang, lebih suka saya ketika dalam pertemuan jemaat mengucapkan 5 kata. Ini cocok dengan Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-11. Perkataan yang mengagungkan tentang perbuatan-perbuatan Allah. Ada penafsir yang berkata, apa yang Paulus katakan ini maksudnya adalah mengagungkan tentang kematian Kristus dan juga kebangkitan Kristus. Jadi kalau saudara menyembah, Tuhan terima kasih Engkau baik, Tuhan berkat-Mu sampai hari ini tidak ada habis-habisnya, Tuhan saya percaya ada pertolongan daripada Tuhan. Orang yang dengar diberkati atau tidak? Diberkati. Karena saudara ngomong jelas. Tapi kalau ngomong tidak jelas, orang mengerti bagaimana? Iman bermain, logika pun juga harus apa? Bermain. Paulus hebat karunia, saudara. Dia punya sapu tangan aja, saudara, orang pakai untuk menyembuhkan orang sakit. Saya punya sapu tangan ini belum ada yang pakai. Saya yakin ada yang pakai pasti rebah juga, tapi karena bau mulut dan lain sebagainya. Jadi mau tanding karunia dengan Rasul Paulus? Jangan coba-coba. Nah, dia orang yang hebat aja, ada hikmat yang Tuhan beri. Dalam ibadah dia cuma pakai berapa kata? 5 kata. Amin. Terakhir, Alkitab mencatat di
ayatnya yang ke 27 sampai 28. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, sama-sama baca. Hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Amin. Jadi kalau tidak ada yang menafsirkan, pakailah saudara punya bahasa roh dalam penyembahan, tapi jangan mengganggu orang lain. Amin. Itu baru namanya ibadah yang tertib, itu begitu. Ada aturan main dipakai dalam ibadah. Ada seorang penafsir Alkitab dan juga penulis buku hermeneutik namanya Roy Besar. Dia pernah mencatat, berkhotbah adalah salah satu pengertian dari bernubuat. Jadi saya lagi khotbah nih saudara, saya sedang menyampaikan isi hati Tuhan atau bernubuat. Jadi kalau saudara menyembah Tuhan, saudara dapat karunia Roh Kudus, tapi tidak punya karunia untuk menafsirkan, pakailah untuk membangun dirimu sendiri. Berkata-kata kepada siapa? Tuhan. Karena inilah yang Alkitab katakan. Ayat terakhir, ayat 39 dan 40. Mari kita baca sama-sama. Pemain musik silakan naik ke atas. 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayat 39 sampai 40. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Tepuk tangan untuk firman Tuhan yang mengajar kita. Dan yang pertama, bahasa roh dalam konteks Pentakosta adalah untuk penginjilan. Sedangkan bahasa roh dalam konteks Korintus adalah untuk membangun jemaat. Ada amin? Mari kita bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan pujian.